Gua akuin HP 3 jutaan zaman sekarang tuh udah nggak bisa diremehin cuy. Speknya gokil-gokil banget, udah ngasih feel kayak HP mahal, tapi harganya masih aman di kantong. Dari performa kenceng, layar mulus, sampai kamera yang udah lumayan banget buat konten, semua udah pada naik kelas. Gak heran sih beberapa HP di harga segini udah pantes banget dijuluki raja baru kelas 3 jutaan. Gak usah banyak bacot, ini dia HP spek tinggi yang paling worth it buat dibeli tahun ini. Gak cuma buat daily use tapi juga tahan banting buat jangka panjang. Gas aja langsung, jangan sampai kehabisan. Yang pertama ada Redmi Note 14 5G. Redmi Note 14 5G hadir dengan layar AMOLED 6,67 inci yang jernih banget. Ditambah lagi, refresh rate-nya 120 Hz. Dibekali dengan prosesor MediaTek Dimensity 7025 fabrikasi 6 nanometer yang ngebut, HP ini siap ngehandle berbagai aktivitas lo. Lo bisa pilih antara memori internal 256 GB atau 512 GB plus RAM 8 GB atau 12 GB. Di belakang ada triple kamera 108 megapiksel OIS, ada juga kamera 8 megapiksel ultra wide buat lo yang suka foto pemandangan atau grup, dan 2 megapiksel depth sensor buat efek bokeh yang mulus. Buat selfie ada kamera depan 20 megapiksel yang siap bikin tampilan lo makin kece di setiap foto. Ditenagai baterai 5110 mAh. Apalagi dengan dukungan 45 watt fast charging. Jadi lo nggak perlu nunggu lama buat ngecas HP ini. Yang kedua ada Realme 13 Plus. Smartphone ini dibekali layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz. Yang bikin tampilan makin smooth dan tajam. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300 energi fabrikasi 4 nanometer, performanya ngebut abis buat segala aktivitas dari multitasking sampai gaming. Dengan memori internal 256 GB dan RAM 12 GB, lo bisa simpen banyak data tanpa takut kehabisan ruang. Buat para pecinta fotografi, kamera belakang 250 megapiksel plus 2 megapiksel siap menangkap momen dengan detail keren, ditambah kamera depan 16 megapiksel untuk selfie kece. Nggak ketinggalan baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 80 watt, bikin lo tetap on the go tanpa khawatir kehabisan daya. Yang ketiga ada Poco X7. Perangkat ini mengusung layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz, sehingga menawarkan pengalaman visual yang tajam dan responsif. Didukung oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra, berbasis teknologi 4 nanometer, ponsel ini menjamin performa tinggi dalam menjalankan aplikasi berat dan multitasking. Tersedia dalam dua varian memori internal, yaitu 256 GB dan 512 GB, serta pilihan RAM 8 GB atau 12 GB. Perangkat ini mampu menangani penyimpanan data dan proses komputasi secara efisien. Pada sektor fotografi, ponsel ini dibekali sistem kamera belakang triple, dengan konfigurasi 50 megapiksel OIS, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel yang mampu menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi. Sementara itu, kamera depan 20 megapiksel mendukung berbagai aktivitas selfie dan video call dengan hasil yang jernih dan detail. Untuk mendukung mobilitas, ponsel ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5110 mAh yang didukung oleh teknologi pengisian cepat 45 watt. Sayangnya dari segi fast chargingnya downgrade banget guys. Yang keempat ada iQOO Z10. Layarnya pakai panel AMOLED 6,77 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. HP ini ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 3 berbasis fabrikasi 4 nanometer, jadi performanya kencang tapi tetap irit daya. Varian RAM-nya ada dua, yakni 8 dan 12 GB,
dengan penyimpanan internal 128, 256, atau 512 GB. Untuk kamera IQ-Z10 punya kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, ditambah kamera depth 2 megapiksel. Kamera depannya 32 megapiksel. Baterai super besar 7300 mAh, didukung pengisian cepat 90 watt flash charge. Yang kelima ada Infinix Note 50s 5G. Layar depan menggunakan panel AMOLED melengkung berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 144 Hz, menawarkan tampilan visual yang tajam dan responsif. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dengan fabrikasi 4 nanometer, ponsel ini menawarkan performa yang cepat dan efisien. Dilengkapi dengan RAM 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB atau 256 GB. Kamera utama memiliki resolusi 64 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel, memungkinkan pengambilan gambar berkualitas tinggi. Kamera depan memiliki resolusi 13 megapiksel. Ponsel ini dibekali dengan baterai 5500 mAh. Ponsel ini mendukung pengisian cepat 45 watt. Yang keenam, ada Infinix Note 40 Pro Plus. Mulai dari layarnya Infinix Note 40 Pro Plus ini dibekali layar AMOLED 6,78 inci yang serius besar banget, ditambah lagi dengan refresh rate 120 Hz yang bikin scrolling dan swiping jadi super smooth. Nah, buat urusan dapur pacu, ponsel ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7020 fabrikasi 6 nanometer. Dengan RAM 12 GB juga dengan memori internal 256 GB, luas banget buat simpen semua file dan aplikasi tanpa takut cepat penuh. Kamera belakang triple dengan sensor utama 108 megapiksel, diikuti dua sensor 2 megapiksel buat depth dan detail makro. Sementara itu kamera depan 32 megapikselnya juga siap memanjakan para selfie-holic dengan hasil foto yang ngepop dan tajam. Tapi yang bikin paling heboh adalah baterainya yang berkapasitas 4600 mAh, dilengkapi dengan teknologi pengisian super cepat 100 watt. Bayangin aja ngecas super kilat, bentar doang udah siap sambung aktivitas lagi tanpa perlu nunggu lama. Yang ketujuh ada Poco X6. Ponsel ini hadir dengan layar AMOLED 6,67 inci. Ditambah dengan refresh rate 120 Hz, setiap swipe dan scroll bakal lancar banget. Ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 fabrikasi 4 nanometer, yang pastinya ngasih performa optimal buat segala aktivitas lo. HP ini dibekali dengan memori internal 256 GB dan RAM 12 GB, jadi lo bisa simpen semua aplikasi foto dan game tanpa khawatir ruang penuh. Kamera belakang 64 megapiksel OIS, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel buat efek bokeh yang makin keren. Buat selfie ada kamera depan 16 megapiksel, yang siap bikin tampilan lo makin kece. Ponsel ini dibekali dengan baterai 5000 mAh yang awet banget. Dengan dukungan 67 watt fast charging, lo bisa ngecas dengan cepat dan kembali ke aktivitas lo tanpa harus nunggu lama. Yang kedelapan ada Realme P3. Realme P3 menampilkan layar 6,67 inci FHD Plus AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, dukungan kecerahan hingga 2000 nits, dan touch sampling rate hingga 1500 Hz. Smartphone ini menjadi yang pertama di Indonesia mengusung chipset Snapdragon 6 Gen 4 fabrikasi 4 nanometer. Untuk penyimpanan tersedia opsi 128 GB atau 256 GB dan bisa diperluas via slot microSD hingga 2 TB. Kamera belakang ganda 50 megapiksel, 2 megapiksel sensor kedalaman,
Mampu merekam video hingga 4K di 30 fps. Kamera depan 16 megapiksel, cukup untuk selfie tajam dan streaming video. Dibalut baterai jumbo 6000 mAh, didukung fast charging 45 watt. Yang kesembilan ada Oppo Reno 12F 5G. Layarnya AMOLED 6,67 inci, refresh rate 120 Hz, dan brightness tembus 2100 nits, cerah banget buat outdoor. Ditenagai chipset Dimensity 6300 dengan RAM 8 atau 12GB, penyimpanan sampai 512 GB. Kamera belakangnya ada 3 utama 50 megapiksel OIS, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro. Kamera depan 32 megapiksel. Ada juga lampu halo light di sekitar kamera buat kesan lebih premium. Baterai 5000 mAh tahan lama, dan udah didukung fast charging 45 watt. Yang ke-10 ada Infinix GT 30 Pro. Ponsel ini hadir dengan layar AMOLED 6,7 inci beresolusi tinggi dan refresh rate 144 Hz. Pakai chipset MediaTek Dimensity 8350, dilengkapi pilihan RAM 8 atau 12 GB, serta memori internal 256 hingga 512 GB. Di sektor kamera, HP ini dibekali kamera utama 108 megapiksel dengan fitur OIS, ditambah kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depannya 13 megapiksel, cukup buat selfie jernih dan video call mulus. Tenaga disuplai baterai 5500 mAh, ngecasnya juga ngebut pakai teknologi fast charging 45 watt. Yang ke-11 ada Redmi Note 14 Pro 5G. Redmi Note 14 Pro 5G dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci, refresh rate 120 Hz, bikin layar responsif dan touch sampling rate-nya 480 Hz. Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra, ada pilihan RAM 8 atau 12 GB, dan penyimpanan internal 256 atau 512 GB. Kamera utamanya 200 megapiksel OIS, ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel buat foto landscape, dan kamera makro 2 megapiksel buat close up. Kamera depannya 20 megapiksel, cocok buat selfie dan video call. Baterai berkapasitas 5110 mAh, pengisian cepat 45 watt. Yang terakhir ada Vivo V40 Lite 5G. Layarnya sudah pakai AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Ditenagai Snapdragon 4 Gen 2, chipset ini cukup bertenaga buat aktivitas harian bahkan gaming ringan. Tersedia varian RAM 8 GB per 12 GB, dan memori internal 256 GB per 512 GB, plus bisa tambah micro SD sampai 1 TB. Kamera utama 50 megapiksel juga ultrawide 8 megapiksel. Kamera selfie 32 megapiksel dilengkapi fitur AI Aura Light, bikin selfie makin terang dan cantik. Baterainya 5000 mAh, awet dipakai seharian, pengisian cepat 80 watt. Nah itulah guys rekomendasi HP 3 jutaan dengan spek tinggi yang worth it. Semoga konten ini bisa membantu kalian yang lagi cari HP kece tapi tetap ramah di kantong.